Halo Aing Mania, welcome back to AADK Season 4 episode 4. Nah, kenalin aku Brian dan kali ini aku lagi ada di Kosayu Art Fest 2024. Nah, langsung aja yuk kita lihat keseruan dari Kosayu Art Fest 2024. Nah teman-teman, jadi aku sekarang lagi sama ketua panitia dan wakil ketua panitia dari Kosayu Art Fest 2024. Mungkin bisa dikenalin dulu. Oke, jadi nama saya Yohan selaku ketua panitia Art Fest dari kelas 11H absen 4. Saya Philip Alexander dari 10A sebagai wakil ketua Art Fest 2024. Oke, nah aku mau tanya dong, suka dukanya jadi ketua panitia nih apa? Oke, jadi ketua panitia Art Fest yang merupakan acara paling besarnya SMA College Santo Yusuf. Sukanya itu jelas karena kita tuh jadinya punya ruang buat aplikasiin pengalaman yang udah kita punya. Dan kita juga punya ruang untuk bertumbuh lagi. Jadi kita dapat pengalaman lagi nih dari Art Fest ini. Nah, buat dukanya, mungkin karena waktunya yang agak mepet, jadi persiapan kita itu serba cepat. Dalam 3 bulan itu semua panitia udah harus siap dan eksekusi pada saat hari H. Oke, jadi tadi 3 bulan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang mau tanya ke Philip nih, persiapan apa aja sih yang udah dilakukan buat Art Fest ini? Persiapannya sangat banyak, mulai dari acara, dari basar, dari sponsor, dari tiketing juga. Kami sudah menyiapkan segalanya dalam waktu 3 bulan, yang mungkin waktunya sedikit mepet ya. Apalagi kita bertabrakan dengan ujian-ujian sekolah. Kita harus menyiapkan ujian, kita harus menyiapkan Art Fest, semuanya dalam 3 bulan. Itu sangat-sangat berat mungkin, tapi akhirnya kami panitia berhasil melakukannya dengan semula. Oke, nah tadi juga udah disebutin masalah-masalahnya. Nah, terus Yuan, gimana nih sebagai ketua panitia nih, gimana caranya kamu nyelesain masalah-masalah yang ada ini? Nah, buat pertama nih, kan kita tuh ada yang namanya kalau mau jadi panitia, kalian tuh harus punya komitmen ya. Yang sering disebutin Philip dari tadi itu kan ujian-ujian. Nah, kita ini kan kebetulan sekolah di UAIN. Jadi sebenarnya mau gak mau, kita tuh harus udah punya sikap untuk bisa bedain harus kerjain apa pas kapan, harus kerjain apa pas kapan. Jadi sebenarnya yang kita asah dalam organisasi itu justru adalah cara mereka itu membagi waktu gitu. Nah, jangan lupa juga kalian tuh ngasih moral support buat teman-teman kalian yang ulangan, yang besoknya praktek gini-gini gitu. Nah, oke. Nah, terus kemarin waktu hari H itu bener-bener aku lihat itu kayak acaranya berhasil, sukses gitu. Nah, perasaan apa sih yang kamu rasakan gitu waktu lihat Art Fest nih? Wah, bisa sukses gitu. Wah, bangga banget aku. Aku di luar ekspektasi sungguhan. Jadi begitu aku lihat acaranya berakhir itu ada kembang api, via katil, itu benar-benar aku bangga banget sama panitia. Ini di luar ekspektasi saya. Oke, berarti walaupun kemarin sempat hujan gitu ya, tapi Tetap justru hujannya itu menambah momen pada saat via katil. Itu menambah seperti menggalau itu pada saat hujan itu sangat-sangat menambah emosi saat kita menonton acara. Oke teman-teman, jadi aku sekarang lagi sama teman-teman kita nih. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu gitu sebagai apa juga. Oke, kenalin aku Vincent Ricardo Darmawan selaku panitia seksi acara Kosayu Art Fest 2024. Halo teman-teman, perkenalkan aku Glenn Renaldi Budiman, bisa dipanggil Glenn. Di sini aku sebagai MC Art Fest 2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Arnaldi Saputro. Saya sebagai penampil di Kosayu Art Fest 2024. Oke, nah mungkin untuk Vincent dulu nih, kan sebagai panit acara ini, mungkin apa sih persiapan selama Art Fest ini yang sudah dipersiapkan gitu sampai kemarin di hari H itu bisa bagus gitu? Buat persiapannya sendiri sih kita sampai bergadang malam-malam kerjaan kayak misalnya contoh bikin matriks, bikin perlengkapan lainnya, kontak sama vendor juga. Ya itu perjuangan bagi kita lah buat panitia, mulai dari pagi sampai malam setiap hari selama 2 bulan penuh kita juga persiapan segala macamnya, kontak vendor dan segala macamnya. Oke. Nah, kemarin kan aku lihat nih Art Fest ini waktu harinya sempat hujan gitu ya. Mungkin itu jadi masalah terbesar buat kalian gitu. Nah, menurutmu ini kayak dari 1 sampai 10 nih rate berapa seberapa panik nih waktu hujan kemarin waktu harinya?
Seberapa paniknya kita waktu hujan itu nggak bisa diungkapin dengan angka ya, mungkin bisa unlimited per 10 karena kita nggak expect juga kalau bakalan hujan. Cuman ya udah jalanin aja, siapa tahu ini satu-satunya advice yang hujan dan bisa berjalan, itu juga udah cukup bagus banget. Nah, kalau dari sisi panitia sendiri nih gimana sih kalian nih ngerasain masalah hujan itu tadi? Buat masalah hujan sendiri sih kita dari panitia tuh awalnya panik, bingung mau ngapain. Cuman kita tetap bulat sama satu keputusan, yaitu jalani aja dulu, coba aja, siapa tahu acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan alhasil acaranya terbilang cukup sukses dan masih ramai banget yang nonton di tengah lapangan walaupun hujannya tuh lagi deras banget. Oke. Nah, kalau dari panitia sendiri nih kalian puas nggak sama kinerja kalian? Terus kayak dari teman-teman juga gimana nih dari panitia ini? Penilaian dari Vincent sendiri? Kalau aku sebagai panitia aku cukup puas dengan kinerja kita dan hasilnya yang didapat waktu hari H. Apalagi dengan susah payah yang udah kita kerjakan selama berbulan-bulan dan dapat hasilnya ya meskipun hujan ya. Tetap Artfest ini jadi mungkin satu-satunya mungkin dalam sejarah Kosayu Artfest kapan lagi yang hujan dan kapan lagi bisa sukses di hujan. Mungkin gitu. Oke, mungkin bisa ke Glenn. Nah, Glenn, kalian kemarin MC ini pakai ijo-ijo gitu ya. Aku mungkin mau tanya dong, kalian ini tema kostumnya apa gitu? Untuk temanya itu sebenarnya kita tuh nggak ada tema dari kostum MC sendiri tuh. Kita tuh sebenarnya nyesuaiin sama tema yang dikasih dari acara Artfest itu sendiri, yaitu Gateway to Gaia. Jadi di situ kan ijo-ijo. Terus di samping ijo-ijo itu kan juga ada bunga-bunga. Jadi kemarin tuh dress code yang kita pakai itu yang cowok pakai jas hijau dan yang cewek itu seakan-akan menjadi bunganya. Nah, menggunakan kostum warna ungu. Tapi aku juga mau ceritain nih ke teman-teman semuanya. Mungkin kalau kostum kita nggak ada temanya, tapi di sini kita saat opening kita tuh sebenarnya ada ceritanya. Jadi awal itu ceritanya yang pertama itu ada seorang putri yang sedang mencari pasangannya. Jadi dia itu kisahnya itu sebenarnya lanjutan dari teaser yang ada di Kosayu Artfest itu sendiri. Jadi ada putri yang sedang masuk ke dalam portal, setelah itu sedang mencari pasangannya. Dan tujuan dari putri tersebut dan pasangannya itu masuk adalah untuk mendatangi suatu acara. Nah, di situ mereka mencari dan akhirnya mereka menemukan acara tersebut adalah Kosayu Artfest 2024. Gitu. Jadi ada storyline-nya gitu ya. Story-nya gitu. Nah, terus kalau kayak kamu lihat dari atas panggung ini sebagai MC ini, gimana kalian lihat itu kayak antusias penonton nih gimana sih gitu? Yang aku lihat dari atas panggung tuh antusias penontonnya tuh keren banget sih. Apalagi pas itu awal-awal sih kita sebagai MC rada ragu ya. Soalnya penontonnya kok dikit, apalagi hujan lumayan deras pas sore itu. Tapi kita tetap optimis aja dan ternyata semakin malam antusias dari penonton itu sendiri ternyata keren banget. Jadi malam itu udah mulai rame, apalagi saat gue starnya itu masuk. Itu euforianya dapat banget. Berarti tetap dapat hype-nya gitu ya. Hype-nya dapat banget. Nah, terakhir nih Glenn, kalau dari kamu sendiri sebagai MC ini kayak persiapan apa sih yang paling susah atau menantang gitu? Apalagi kan jadi MC ini nggak susah, maksudnya nggak gampang gitu ya, pasti susah gitu kan, nervous segala macam gitu. Apa mungkin bisa ceritain? Kalau kataku sih tetap optimis saja, tetap percaya diri. Apalagi di MC Artfest ini sebenarnya persiapan kita dibilang cukup lama juga enggak, tapi cukup cepat juga enggak. Kita tuh mungkin sekitar 2-3 mingguan gitu latihannya. Tapi walaupun begitu kita tetap semangat, kita tetap optimis dan akhirnya dan itulah hasilnya yang kemarin kita pas Kosayu Artfest. Oh gitu. Berarti nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat, pas-pas aja gitu ya? Iya, pas-pas aja. Oke, sekarang pindah ke Rafael. Nah, Rafael kemarin kan kamu sebagai penampil nih, mungkin bisa dijelasin dulu nih nampilin apa, kemarin tuh sebagai apa di... Oke. Kemarin itu dari saya sendiri kita menampilkan yang namanya chamber string atau seperti kayak orkestra lah kalau kalian kenalnya biasanya. Di situ saya menampilkan permainan cello dan bersama teman-teman saya kita menampilkan beberapa lagu klasikal gitulah. Gitu, oke. Nah, mungkin bisa diceritain nih kayak persiapannya gimana selama menampilkan itu? Kalau persiapannya sih lumayan lama, cuman karena mungkin ada kepotong beberapa liburan, jadi akhirnya agak sedikit memang kelabakan sih di akhir. Cuman semua udah berjalan dengan baik menurut saya. Awalnya sih kita latihannya tuh dari 2 bulan sebelum acaranya mulai. Nah, itu kita latihannya seminggu bisa sampai 1 kali atau 2 kali gitu. Oke. Nah, terus kalau dari Rafael sendiri nih, kayak suka dukanya itu apa sebagai penampil ini? Kalau suka dukanya sebagai penampil sih, salah satunya sih apa ya? Kayak kita harus kayak membagi waktu kita gitu loh untuk latihan sebagai penampil. Juga kan kita sebagai siswa Kosayu juga harus fokus pada pelajaran. Dan
Dan itu juga membutuhkan waktu yang ekstra juga sih, juga energi yang ekstra juga. Oke. Terakhir nih. Perasaan waktu di atas panggung ini gimana? Wah, kalau pas di atas panggung sih jujur agak sedikit takut ya. Tremor saya sedikit. Tapi selain tremor saya juga bangga gitu loh. Kayak wah saya bisa berdiri di atas panggung itu suatu hal yang keren gitu loh. Jadi ya sangat senang sih kalau menurut saya sih. Sangat luar biasa sekali bisa di panggung Arfest. Berarti walaupun nervous tetap bisa terkendali gitu ya. Berarti teman-teman tahun depan jangan lupa untuk ikut daftar jadi penampil gitu di Arfest tahun depan. Nah oke, mungkin sekian untuk kalian. Makasih buat Vincent, Glenn, sama Rafael sudah bersedia meluangkan waktunya. Dadah. Nah oke, jadi sekarang kita lagi sama orang nomor satu OSIS. Enggak lah. Kenalin dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Kevin sebagai ketua OSIS di SMAK Koleksi Santo Yusuf. Oke, nah Vin, Ya, Bang. kemarin kan sudah Artfest gitu ya. Kamu Artfest. sebagai ketua sini ngelihat Artfest ini gimana nih, Vin? Jujur lah aku saya seneng banget gimana kayak Artfest ini bisa terjadi dari awal persiapannya sampai hingga hari H. Itu kayak anak-anak itu effort banget, semuanya pada sibuk, nggak ada yang nganggur, terus kayak hasilnya itu kayak memuaskan banget sih. Walaupun kemarin hujan gitu tetap jadi ya? Ya jadi dong. Oke, berarti Kevin sebagai ketua OSIS ini kinerja panitia teman-teman ini gimana? Memuaskan? Menurut saya sih puas banget sih, soalnya mereka totalitas banget loh, walaupun hujan, mereka masih bela-belain hujan-hujanan tuh ya totalitas banget gak sih? Sampai akhirnya supaya hujan-hujanan demi acara gitu ya, Demi Vin? acara, pasti. Bangga ya berarti kamu sama Bangga, teman-teman ya? bangga. Nah, terus harapanmu nih, Vin, buat Artfest ke depannya? Atau mungkin gini dulu deh, kemarin mungkin kurangnya Artfest ini apa menurutmu dari sisi ketua OSIS nih? Terus kayak perbaikannya apa gitu? Kalau menurutku sih yang pertama ya itu sih, hujan. Cuman kalau yang lainnya sih kayaknya Nggak ada ya, Pak? ya nggak, pasti ada, cuman nggak sing penting-penting banget lah, maksudnya minor lah. Oh, berarti Tapi yang nggak- pertama masalahnya itu hujan. Ya kalau hujan Jadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain nggak lah bisa ya, faktor ngapa-ngapain ya, alam. Faktor alam. Jadi ya nanti mungkin evaluasinya untuk hujan ini mungkin kita bisa antara pindah tanggal atau kita pindah gedung. Kalau nggak banyak-banyak doa aja. Banyak-banyak doa. Nah, terus harapanmu nih, Vin, buat Artfest ke depannya ini gimana ini? Harapan buat Arfest, pastinya nanti kita sudah nggak panitia lagi berarti ya? Ya benar, kita kan sudah lengser gitu ya. Sudah Kita lengser. nggak bisa jadi panitia. Jadi harapanku untuk adik-adik semua, semoga kalian bisa menyelenggarakan Arfest dengan lebih baik lagi, dengan ada evaluasi-evaluasi sebelumnya, kalian bisa perbaiki dan menjadikan Arfest lebih meriah dan menarik banyak orang. Oke, catat ya teman-teman yang panitia Catat. besok. Catat. Nah, Vin, terakhir nih kesan pesan buat teman-teman semuanya gimana nih? Buat teman-teman semuanya, terutama yang nanti akan jalanin Arfest tahun depan, tetap bersemangat aja sih. Terus kalian jangan lupa sekolah ya, karena Arfest itu pasti banyak sibuk banget, cuman jangan lupa sekolah. Karena sekolah itu tetap nomor satu. Sekali lagi, tetap bersemangat. Wis, tetap bersemangat. Jadi walaupun banyak event repot, tetap pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama. Bener, akademis harus nomor satu. Nilai jangan sampai turun ya. Yoi, bener banget. Dah, ya udah, mungkin segitu aja ya, Vin. Oke. Makasih ya, Vin, sudah Thank you. meluangkan waktunya. Dadah. Dadah. Nah oke, buat terakhir nih, apa kata-kata buat penonton di rumah nih? Oke, buat penonton di rumah, kalian kan udah lihat Arfest 2024 itu bisa sebagus apa. Nah, tahun 2025 nanti jangan lupa datang langsung di Kosayo Arfest 2025. Temanya nggak tahu, tanya Philip. Yang tentunya tahun depan juga pasti lebih bagus dong, lebih seru juga. Nah oke, kata-kata dari kamu Philip. Jangan lupa follow IG Artfest di @artfestkosayu.